Ya, oke lah Jadi kita apa yang soal tubuh baru ya udahlah kan jadi ini ada orang bangkit di kubur saksinya ya tetap penulis-penulisnya juga bintang juga itu ya itu nantilah itu ya mungkin akan ada penjelasan yang lebih memuaskan. Berikutnya yang aku pengen pengen tahu ini gimana tanggapannya Brother Oberto dengan durasi penyaliban Yesus yang di bawah standar rata-rata gitu. maksudnya Iya, jadi kan kalau kita lihat data penyaliban gitu ya, orang-orang yang disalib itu biasanya rata-rata matinya itu setelah beberapa hari baru mati. Gitu, setelah beberapa hari baru mati. Nah, Yesus ini disalib jam 9, jam 3 sore udah meninggal dia. Sehari aja belum itu. Nah itu kan di bawah standar rata-rata manusia gitu. Nah ya, ini gimana tanggapannya ini? ya, kalau kita melihat ya sebelum Yesus itu disalibkan, kalau kita melihat dia menurut menurut kisahnya bahwa dia juga sudah disiksa sebelumnya ya. Hmm. Apa yang disebut dengan cambuk itu terbuat dari besi apun tulang. Sekali cambuk itu tubuh dari Yesus tercabik-cabik. Jadi dia disiksa lama, banyak sekali dia disiksa, lama dia disiksa. Makanya ketika dia disalib itu tidak lama kemudian mati. Itu menunjukkan memang daya tahan tubuhnya sudah sangat berkurang disebabkan karena apa? Disebabkan karena periksaan sebelumnya. Bahkan menurut yang pernah saya baca ya satu artikel bahwa Yesus itu ketika malam sebelum penyalipannya dia dimasukkan di sebuah semacam sumur, di mana sumur itu sangat sempit dan tidak bisa bergerak. Bayangkan kalau satu malam dimasukkan di sana ya, itu menyiksa itu ya, itu dialami oleh Yesus ya. Dan juga cambuk tadi yang saya katakan itu adalah suatu jenis cambuk. Sekali cambuk yang saya pelajari, sekali cambuk itu karena terbuat seperti kail dia dari besi ataupun dari tulang. Sekali cambuk itu Daging tubuh kelupas. Yesus itu ya. Jadi itu kalau kita memang tubuh Yesus itu seluruhnya, hampir seluruhnya katakanlah begitu, memang sudah tercabik-cabik. Uh, jadi orang jahat itu sudah sangat marah kepada Yesus. Karena kalau kita lihat dalam buku Matius 27 ayat 17 bahwa Yesus itu diserahkan disebabkan karena dengki. Jadi mereka sudah memiliki dengki yang luar biasa. Sehingga mereka lampiaskan kepada Yesus, ada yang meninju, ada yang memukul, ada yang masukkan ke atas kepalanya itu mahkota duri atau segala macam. Itu membutuhkan membutuhkan daya tahan yang harus memang lebih dari biasa. Tapi Yesus terima itu untuk menunjukkan bahwa memang ya menurut buku Ibrani pasal 11 ayat 2 dikatakan di sana bahwa dia menerima itu salib itu karena di balik salib itu ada sukacita, yaitu keselamatan manusia. Ya, jadi dari kalau Anda katakan di bawah standar, tidak juga, karena memang kalau Anda lihat ya sebelum dia disalib itu sudah ada ya penyiksaan sebelumnya. Oke, saya masukkan dulu satu ini ya. Selamat, ada satu orang mau naik ini. Ya boleh silakan silakan. Ya. Oke. Ya, ini sambil masukin aku sambil ini ya sambil menanggapi. Jadi posisinya nggak spesial hanya Yesus yang sebelum disalib itu disiksa. Para pengkhianat, orang-orang yang mencuri juga itu didapatkan penyiksaan terlebih dulu gitu di dalam rangka interogasi. Nah, di dalam rangka interogasi pasti disiksa dulu itu dan cambuk yang digunakan oleh Roma itu tidak khusus hanya untuk Yesus. Gitu. Ya. Apa yang saya masukkan di sini adalah Yesus mendapatkan porsi yang lebih dari dalam penyiksaan. Saya tidak lihat secara langsung, tetapi melalui yang kita lihat bagaimana Yesus itu juga
ditahan di dalam sebuah tempat yang sempit, tidak bisa bergerak, ya benar-benar dia memang disiksa, tidak memiliki kesempatan untuk lepas dari situ. Oke, silakan Nuaim ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ini ya Muslim, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Mau Aku nanggapin dulu ya. 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 Saya mau kasih tahu bagaimana. Sebentar dulu Muhammad. Aiman ya. Selamat apa? Selamat tunggu. Ya, jadi aku mau nanggapin dulu gini, apa yang dirasakan oleh Yesus itu nggak spesial hanya Yesus. Pencabukan juga dilakukan oleh orang-orang Roma kepada para pengkhianat, para kriminal, dan juga orang-orang yang melanggar hukum-hukum Roma di saat itu gitu. Dan cambuk itu pun digunakan begitu, sehingga makanya ya aku fokus itu ke penyalibannya. Karena begini juga posisinya, orang-orang yang menjadi korban penyaliban, mayatnya itu akan dibiarkan menggantung di salib hingga dimakan oleh para burung gagak gitu. Nah, yang menarik, Yesus ini kok mendapat perlakuan spesial gitu. Sudah mah dia hanya 6 jam, belum juga bangkai kemanusiaannya ini belum dimakan oleh burung, dia sudah diturunkan gitu loh. Makanya aku rasa di sini Yesus hanya pingsan gitu. Karena kalau kita biarkan Yesus seminggu atau 2 minggu di kayu salib, nah ini baru spektakuler dia bisa bangkit. Tapi karena berhubung cuma 6 jam di kayu salib, ini bukanlah perkara susah untuk orang kembali siuman gitu. Nah, jadi kalau dikatakan dia mati, ya, itu harus kita terima. Jadi kalau Anda terlalu istilahnya itu harus paham bagaimana penyiksaan, Anda bilang sama. Kalau yang kita lihat dalam Alkitab, ya penyiksaan Yesus itu ya itu luar biasa ya, lebih dari yang didapatkan dari orang-orang sebelumnya. Tapi Alkitab dia mengenai orang-orang yang disalib. Kita katakan tadi dia tidak orang yang pada seperti itu harus harus dibiarkan sampai dimakan burung, itu Anda katakan. Tapi ingat ya, Yesus itu meskipun tubuhnya itu sudah mati, tak juga Tuhan perhatikan itu. Allah Bapa tak perhatikan. Kenapa? Karena melalui peniksaan itu kepada tubuh Kristus, Tuhan mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan itu, bukan dia yang membunuh, yaitu dengan utuh tubuhnya itu. Ya, karena kalau kita baca dalam buku Lukas pasal 2, ya disebutkan bahwa Yesus itu ya diserahkan sesuai dengan rencana Allah dan konsep, bukan Tuhan membuat itu. Artinya bahwa apapun rencana manusia, rencana jahat dari manusia, itu selalu bisa diubah oleh Allah untuk tujuan yang baik. Saya sudah katakan itu berulang kali. Ketika ya Yusuf itu dijual ke Mesir, ya apakah Tuhan tidak tahu? Itu tahu, tapi dia biarkan itu karena apa? Karena dia tahu dan dia lihat ke depan bahwa Yusuf itu bisa menjadi penyelamat umat manusia dari kelaparan selama 7 tahun. Sama seperti itu kepada Yesus, ya. Sama seperti itu kepada Yesus, ya. Jadi kita harus melihat secara Alkitab. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, memang masih banyak tanda lain yang tidak tercatat. Sama seperti itu mengenai periksaannya itu, ya. Tidak disebutkan itu secara mendetail, tetapi kita lihat Yesus ketika dia dalam perjalanan membawa salibnya itu, dia berapa kali jatuh, itu menunjukkan bahwa dia sudah lemah. Jadi itu Anda tidak bisa angkat enteng itu, karena dicatat dalam Alkitab. Tapi kalau Anda mengatakan kelihatannya enteng-enteng saja, dia hanya pikir, lalu Alkitab sudah dusta. Nah, jadi oleh sebab itu kita jangan sampai kita terlalu melihat secara mendetail, sementara Alkitab mengatakan yang tidak dicatat semuanya. Ya, aku nggak ngarang-ngarang gitu mengenai
sejarah penyaliban gitu kan, karena ini memang nyata dan ada penyaliban itu. Misalnya kita baca di British Medical Journal Government ya, di sini dia mencatat dari orang-orang yang menyaksikan orang-orang Yahudi ketika memberontak kepada Roma, maka mereka pun disalibkan. Nah, di sini they were first whipped and then tormented with all sort of tortures. Mereka pertama kalinya itu dicambuk dan juga disiksa dengan berbagai cara penyiksaan sebelum mereka mati dan disalibkan di tembok-tembok kota. Nah, terus di sini juga aku melihat ini dari Lucius Annea Seneca dari abad ke-4 sebelum Masehi sampai tahun ke-65 dia meninggalnya. Aku melihat banyak salib di sana, tidak hanya satu jenis, tapi dibuat dengan banyak varian. Beberapa disalibkan dengan kepala di bawah, beberapa dimutilasi bagian privatnya, maksudnya bagian genitalnya, dan beberapa lagi tangan-tangan mereka dipanjangkan gitu. Jadi nggak apa ya, makanya yang aku bilang tadi itu dicambuk sebelum disalib itu adalah hal yang biasa gitu, hal yang biasa untuk korban-korban penyaliban. Makanya di sini dikatakan lagi korban-korban. Nah, itu dia, korban-korban yang disalib dengan posisi kepala di atas itu menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka mati. Beberapa hari, bukan beberapa jam. Itulah kenapa ketika kita mempelajari sejarah, ternyata case penyalibannya Yesus itu di bawah standar manusia gitu. Dia terlalu cepat. Sebagai seorang manusia yang juga ada roh Allah di dalamnya, dia terlalu cepat matinya daripada manusia biasa. Gitu brother Alberto gitu loh. Itu makanya saya katakan kalau ada terlalu sementara dikatakan banyak yang tidak tertulis di Alkitab, ya. Jadi Anda harus membuktikan bahwa Yesus itu Yesus tidak mendapatkan siksaan yang lebih. Itu yang harus Anda betul. Ini yang aku ini ya kita baca lagi ya di sini ya. Ini datanya nggak main-main ini. National Library of Medicine, National Center of Biotechnology Information gitu. Dan ini domainnya government gitu. Jadi ini resmi sekali. Iya, soal mengenai resminya, ya. Apakah itu kan tidak diilhamkan itu? Itu yang harus paham. Tapi ini catatan sejarah gitu loh. Oh iya, kalau tangan pertama dari Alkitab itu diilhamkan, itu yang diilhamkan. Saya lebih percaya itu daripada apapun buatan manusia. Maksudnya gini, penyaliban Yesus itu kan bukan pengilhaman, tapi saksi sejarah kan? Iya, harus diingat, ya harus diingat kalau sejarah yang sifatnya tidak kitabiah itu tidak bisa menjadi ukuran dalam sejarah suci. Itu hanya pelengkap kalau masih cocok. Makanya saya katakan tadi maksud dan tujuan kita dituliskan itu adalah untuk menghasilkan iman dan pengetahuan. Nah, ini sudah. Ini pengetahuannya. Lihat ini. Ini dari Flavius Josephus ya. Untuk orang-orang Yahudi yang menjadi tahanan di Yerusalem tahun 70-an, mereka pertamanya dicambuk lalu disiksa dengan berbagai macam siksaan. Lihat ini ada whippet di sini. Whippet itu dicambuk. Sama persis dengan yang diberlakukan kepada Yesus. Iya, itu kan tertulian atau pelafian ya kan? Siapapun itu, sejarawan itu, ingat sejarah itu masih di luar dari Alkitab. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, Alkitab mengklaim dirinya itu sudah cukup untuk membuat orang percaya. Pengetahuan yang dimaksud oleh Alkitab bukan pengetahuan sekuler loh. Itu pengetahuan tentang keselamatan tentang kebenaran. Jadi Anda jangan campur aduk kebenaran yang menurut itu yang Anda bawakan dan kebenaran yang dibawakan oleh Yesus atau dibawakan oleh Alkitab. Kalau Anda gini Brother Roberto, yang perlu dipahami begini, yang perlu dipahami. Ya, sedikit. Yang perlu dipahami adalah yang kita bahas ini penyaliban. Penyaliban ini hak resminya sejarah Roma. Gitu. Makanya kita mesti menghargai bagaimana perkataan orang-orang Roma mengenai sejarah penyaliban.
Kita hargai Iya, juga maksud kalau saya- misalnya memang Iya, kita sebelum disalib hargai. itu dicapuk, ya itulah kenyataannya gitu. Ya kita hargai. Cuma masalahnya kalau Anda terlalu mengatakan bahwa enteng Yesus, Anda itu sepertinya bahwa berpikir bahwa Yesus itu tidak mati kan, seperti dan sudah Anda katakan Bukan tadi bukan pingsan. salah. Bukan enteng siksaannya. Bukan enteng siksaannya. Tapi apa ya? Ketahanan tubuh Yesus itu di bawah standar manusia rata-rata. Karena manusia yang biasa walaupun sudah disiksa, dicambuk dengan berbagai macam cara, ketika dia disalib, dia bisa bertahan beberapa hari. Iya. Tapi kalau Yesus sehari pun nggak nyampe, dia sudah meninggal gitu loh. Jadi harus Anda paham ya bahwa kalau Anda masukkan itu sebagai alasan ya sebagai alasan bahwa Yesus itu lemah, ya memang secara jasmani dia sendiri juga ketika dia berdoa dia sudah sangat ketakutan. Itu secara secara kejiwaan dia sudah merasa tersiksa. Tapi dia berkata apa? Kehendak menjadi, bukan kehendak dia. Artinya apa? Bahwa dia harus terima itu apa? Harus dia terima itu siksaan itu karena dia tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau Anda misalkan terlalu memaksakan bahwa Yesus itu harus kuat meskipun Anda tidak membeli fakta Alkitabiah yang membuktikan bahwa dia disiksa dengan ringan, katakanlah begitu, itu tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan seperti itu maksudnya. Iya, memang memang nggak ada alasannya kalau kita mengesampingkan data-data sejarah di luar Bible gitu. Cuman posisinya balik lagi, ketika kita sandingkan dengan standar sejarah Romanya sendiri, kita menemukan Yesus itu di bawah standar gitu, Brother Oberto. Lalu kalau kita lihat juga kontradiksinya di sini. Untuk manusia yang menyandang gelar Allah, yang menyandang roh Allah, yang mempunyai banyak mujizat, kenapa hanya 6 jam sudah meninggal gitu loh? Kenapa enggak 2 minggu atau 3 minggu kayak gitu loh, my brethren? Silahkan. Coba dengarkan dulu. Ya. Jadi Anda berpikir bahwa Yesus ketika dia disalib itu roh Allah masih ada padanya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena apa? Dari pernyataan dia bersuara dengan sangat keras, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, membuktikan bahwa dia sendiri. Jadi sebagai manusia ingat ya, sebagai manusia dia sudah sangat kelelahan, sangat kelelahan. Dan kita lihat juga itu dibuktikan bagaimana dia sampai berapa kali jatuh dan tentara Romawi melihat bahwa dia tidak mampu lagi mengusung ataupun membawa itu salib, sehingga dimintalah Simon dari Kirene untuk membawanya. Poinnya adalah apakah Yesus pura-pura? Tidak, dia sudah berulang kali jatuh. Itu membuktikan dia sudah sangat kelelahan. Jadi kalau ada istilahnya itu selalu meragukan dengan alasan dari luar dari Alkitab, saya yakin Anda ini bukan mencari kebenaran. Itu maksudnya. Ya, kita lihat satu kali lagi ya mengenai Yesus sudah kelelahan. Kita lihat lagi sejarahnya ya. Nah ini di masa-masa Roma, di masa-masa kejayaan Roma, penyaliban dimulai dengan dicambuk di bagian punggung dan juga kaki dengan nama cambuknya flagrum. Ini adalah cambuk pendek dengan objek-objek tajam yang ada di ujung cambuknya. Nah, perhatikan ini aku garis biru. Korban penyaliban diwajibkan membawa salibnya ke tempat eksekusi di luar tembok kota. Ini hal yang normal dalam penyaliban. Orang yang dieksekusi salib bawa-bawa salibnya. Semua orang ya begitu juga gitu loh. Nggak ada yang spesialnya, my brethren. Lalu menurut Anda, coba saya tanya sekarang, Anda paham kaidah kebenaran apa kaidah kebenaran? Ya. Kenapa selalu Anda bawakan di luar Alkitab? Sementara Alkitab sudah belum tadi. Ya, ini konsekuensinya ketika dalam suatu kitab suci dia mencatut oknum
yang ada secara dunia nyata. Contoh misalnya penyaliban. Ini kan di nyatanya ada. Ya kita cek gitu. Bagaimana di realitanya penyaliban ini. Inilah sejarah yang tadi aku sampaikan dari apa itu? Dari National Library of Medicine. Itulah kenyataannya, my brethren. Yes. Ngomong ini selamat ini kayaknya sudah pernah saya berdebat dengan Anda kan? Masih ingat? Kurang tahu ya. Topik apa ya? Ya. Suara Anda. Maksud saya adalah ya, saya sudah pernah berdebat dengan Anda kalau nggak salah di room siapa itu. Jadi kalau my bre pernah ke room Muslim. Kalau ke room Muslim kemungkinan pernah kita ketemu. Ya. Yang apa? Ada berapa? Om, yang di apa ini? Blokir permanen kalau nggak salah. Situ ada Abang Juma, ada. Ya. Oh, I see. Oke. Salah koreks ya. Yes. Jadi perhatikan ini selamat ini, perhatikan. Anda meragukan Alkitab dengan memakai di luar dari Alkitab. Anda tidak berhak mengatakan itu. Kenapa? Kaidah kebenaran tidak mungkin ada abaikan. Anda tidak akan memahami Alkitab kalau Anda memakai cara Anda sendiri. Anda kan mau mendiskreditkan itu isi Alkitab. Sementara Alkitab sudah sempurna. Itu loh maksudnya. Bukan mendiskreditkan, bukan. Enggak dong. Iya, mendiskreditkan karena apa? Karena Anda mengutip di luar dari Alkitab seakan-akan bahwa Yesus itu yang lain, bukan dia. Kan? Itu yang tadi kita bahas penyaliban, bukan Yesusnya yang kita bahas penyaliban. Ketika kita bahas penyalibannya, kita tahu ternyata Yesus ini keperkasaannya tuh di bawah manusia-manusia normal gitu loh. Situ loh. Iya itu menurut Anda karena Anda tidak memiliki data bagaimana dia disiksa. Saya sudah katakan tidak semua ditulis mengenai penyiksaan Yesus. Makanya tapi apa yang tertulis, my bre, apa yang tertulis itu mengenai penyaliban semuanya ada di sini dibahas bahwa memang korban penyaliban itu ya dibegitukan tuh ya memang normal gitu loh. Iya, tapi Anda tidak bisa melihat fakta yang terjadi di lapangan ketika Yesus itu membawa salibnya, dia apa? Dia jatuh berapa kali kan? Ya itu juga tuh. Menurut itu juga ya. Itu. Bukan. Yang bawa salib pasti jatuh karena salib itu berat. Udah disiksa, lalu dia bawa salib. Semua manusia pun begitu yang disalib. Jadi perhatikan ya. Jadi Anda jangan lari dari fakta. Ketika dikatakan dilihat oleh tentara Romawi dia sudah sangat kepayahan. Ingat itu? Iya. Maka dipaksalah itu siapa? Simeon dari Kirene untuk. Iya. Simon dari Kirene untuk mengangkat ataupun membantu mengangkat. Nah, Yesus itu dapat apa dia ya? Dapat kemudahan gitu loh. Ya. Coba dengarkan dulu artinya ya, bahwa fakta seperti itu buktikan bahwa Yesus yang tadinya sudah disiksa berulang kali, berlama sekali, sudah sangat terbukti bahwa dia sangat kelelahan dengan fakta tadi. Jadi kalau Anda mengorek ke sana kemari sementara Anda hanya memakai di luar Alkitab, saya tidak akan terima. Makanya pahami dulu apa-apa. Kaidah kebenaran. Iya, makanya nggak apa-apa kalau nggak terima nggak apa-apa. Iya, makanya saya berulang kali saya berdebat dengan Anda. Adakah sesuatu yang Anda berikan? Tidak ada. Hanya mendiskreditkan Alkitab, mengutip Alkitab tapi tidak paham itu Alkitab. Itu saya. Jadi aku nggak mengutip loh, aku bertanya tentang apa yang tertulis, bukan mengutip loh. Contoh kayak tadi yang soal bintang, yang bintang itu kan, aku kan bertanya tuh, bukan mengutip. Nah ini bintang bisa berhenti di atas rumah gimana caranya? Iya. Nah itu aku kan bertanya gitu loh. Makanya saya katakan pada Anda, ya, kalau Anda terlalu masuk kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan di Alkitab. Anda itu harus berfungsi sebagai yang maha tahu. Ingat ya, Roh Kudus yang mengilhamkan itu. Jadi kalau Anda lagi lari ke sana kemari, saya tahu maksud Anda mau kemana. Ya, berapa kali Anda mau jebak saya dalam perdebatan kita, Anda selalu gagal. Mau coba lagi. Aku nggak menjebak. Aku nggak menjebak. Aku bertanya ini, kenapa? Jebakannya bertanya. Makanya saya tanya kepada Anda tadi. Saya bilang, kayaknya kita sudah pernah berdebat kan. Anda bilang di mana? Lalu ketahuan sekarang bahwa Anda itu mengubah nama lagi. Apa tidak percaya dengan nama aslinya? Enggak, ini memang dari pers.
Ya. Kores nama Itu Zoom, kenapa? Kores nama Itulah Zoom, makanya saya Triun bilang. Slayer nama Itu makanya saya Seringan, bilang. Selamat Tungtri nama Itulah- TikTok. Itu makanya saya bilang, ya Anda ini mau menyamar-nyamar, tapi belangnya tetap ketahuan. Ya, karena suara kan nggak bisa di ini. Iya, jadi apapun teknik ataupun jebakan Anda sudah saya pahami, karena saya sudah. Bukan, terus jawabannya apa gitu? Kalau misalnya tidak terjebak, kalau misalnya aku gagal, jawabannya apa gitu? Untuk bintang, Artinya, mayat kudus, dan juga penyaliban yang sangat singkat itu, jawabannya apa? artinya Anda mendiskreditkan Alkitab. Penulisan Alkitab kan itu. Iya, tak usah lagi berpura-pura. Diskredit dan diskreditasi itu Sekarang- bukan bagian dari topik. Ini aku bertanya ini. Sekarang saya tanya pada Anda. Boleh. Anda ini agamanya apa? Islam dong, Muslim Pride. Kan? Ya. Kalau Muslim, ya, saya sudah beberapa kali berdebat dengan Muslim dengan berbagai merek lah istilahnya. Mereka mengaku adalah anak buah dari Dokter Zakir Naik. Hah? Sama seperti itu. Yang Anda tanya-tanyakan itu akhirnya apa? Mendiskreditkan Alkitab. Jadi bukan hal yang Apanya? baru. Tinggal dijawab. Ya, sekarang saya tanya pada Anda. Apalagi Kalau Anda Muslim, Anda berada di bawah hukum apa? di hukum syariat Islam. Nah, lalu kenapa Anda mengutip-ngutip perjanjian lama atau Alkitab? Loh, ini Bu Karum kalau tidak mau ditanya untuk apa? Oh, bukan itu. Yang Apa saya tuh? dapatkan dari Anda, Anda itu beragama Islam, tetapi mengutip-ngutip Alkitab, lalu mengadu ke dalam ayat yang lain. Masukkan lagi tadi dari luar. Oh, salah orang kali itu, Bang. Salah bukan orang ya, Anda. Masih saya ingat. Jadi Anda jangan usah berpura-pura. Aku mengutip Sekarang- apa? Apa yang dibentur-benturkan apa? Argumen kontradiksi itu bukan Kores. Kores itu selalu bertanya apa yang ada tertulis. Iya, maksud saya adalah Anda sudah seperti Anda ini sudah sering saya dapatkan. Bukan hal yang baru lagi. Toh Ya kalau juga gitu tinggal ini dijawab nanti- aja. Yang mana? Sudah saya jawab semua. Apa jawabannya untuk kenapa Yesus ada di standar manusia normal? Kenapa Yesus itu disalib cuma 6 jam sedangkan manusia-manusia lain itu berhari-hari gitu. Kenapa bisa begitu? Apa yang salah kalau orang cepat mati kalau kelelahan secara apa? Secara fisik dan juga secara fisik, kejiwaan. Waduh, Ingat dia sebelum disalib, ingat sebelum dia disalib, dia sudah sangat ketakutan sebagai manusia ya. Itu membuktikan bahwa dia memang kalau boleh dikatakan sangat stres. Kalau boleh katakan begitu. Itu tertulis di Dalam mana? Alkitab. Kalau boleh saya katakan Anda ini jangan apa. Lalu dikatakan bahkan peluhnya pun seperti darah. Iya. Ya, ingat itu. Yang membuktikan bahwa dia sudah memang sangat ketakutan. Tapi apa? Dia melihat atau dia tahu di balik salib itu ada sukacita, yaitu keselamatan umat manusia. Jadi kalau Anda bawakan dari luar, sementara Alkitab sudah cukup membuat orang selamat, Anda salah tempat. Sangat salah tempat. Cobalah Anda membuat argumen. Untuk apa lagi Anda tadi? Kan sudah saya jawab. Ya enggak gini, kalau Pertanyaan terjadi apa ya? Kalau terjadi apa yang dibilang itu ternyata hal yang biasa-biasa saja secara realita konkretnya, ya terima. Iya, makanya saya katakan tadi, masih banyak yang dibuat ataupun tanda yang dibuat oleh Yesus atau yang dalam Alkitab ini banyak yang belum dituliskan. Tetapi abang itu sudah bisa membuat orang percaya dan berpengetahuan. Lalu kalau Anda, saya sudah tantang dari Anda, kalau Anda buat lagi harus Yesus itu harusnya begini, Anda kan tidak lihat kan saksi mata yang hidup pada saat itu ketika Yesus disiksa. Lah makanya kita bergantung pada saksi mata yang menulis saja gitu. Saksi mata menulis begini ya sudah gitu. Kita terima. Yesus disalib 6 jam meninggal gitu. Nah, realita yang ada penyaliban itu enggak cuma 6 jam. Penyaliban itu mengambil berhari-hari dan penyaliban itu sebelumnya disiksa dulu. Jadi apa yang Yesus rasakan sama dengan korban-korban penyaliban yang lain. Sama aja. Gitu. Oh, kenapa nih?
Jaringan di sini tidak baik karena ada lagi hujan. Jadi Oh gitu. maksudnya Tapi suara aku masuk ya? mendukung. Iya, suara aku masuk tapi suara Oh iya iya. oh, dia punya apa kurang. Ya. Iya gitu loh kawan-kawan Kristen, coba disadari. Ya, Anda tidak memiliki ini ya kan? Karena tidak semua dicatat oleh sejarawan itu, kecuali ada sebagai Tuhan yang mengetahui. Apa yang nggak dimiliki? Apa yang nggak dimiliki? Tadi terputus. Yaitu mengenai apa? Fakta mengenai bagaimana ada orang mati kurang dari 6 jam atau hanya 1 jam langsung mati yang disalib. Adakah tidak memilikinya? Lalu dengan Loh, kita lihat yang tertulis aja. Hanya Yesus Makanya yang disalib 6 jam meninggal. Yang lain nggak ada datanya. Nggak ada yang kayak begitu. Makanya itu coba perhatikan perkataan Yesus ya. Oke. Dalam Lukas 23:43. Hari ini, perhatikan, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Perhatikan itu. Ya. Berarti pencuri itu juga mati pada saat itu juga, bukan seperti anggapan Anda itu berminggu-minggu. Kan salah lagi kan? Salah lagi Anda. Jadi makanya saya katakan, ya Anda ini larinya ke situ juga seperti yang kita dulu berdebat. Itu larinya mendiskreditkan isi Alkitab. Bukan Larinya kalau misalnya ke sana. soal gini Brother Roberto, kalau misalnya cuma soal hari ini bersama kita di Firdaus itu kan Dwi Natur juga bisa ya. Yesus Dwi Natur juga bisa gitu. Jadi satu di Firdaus, satu lagi bisa di bumi gitu. Kan itu bukan perkara sulit gitu untuk sesosok Tuhan ya. Yang dipermasalahkan ini Yesus disalib 6 jam meninggal. Ini kemana keilahian Yesus Kristusnya itu kemana? Ini udah ada di judulnya loh, keilahian Yesus Kristus. Ini sosok yang diilahi-ilahikan ini kok 6 jam meninggal, gitu. Apakah keilahiannya ini meninggalkan dia dari sebelum apa Yesus merasakan penyiksaan? Kenapa ditinggalkan? Kan gitu. Oh, kenapa nih? Ya bro, soalnya Om ini kan masih beradaptasi dengan apa ini TikTok ini, jadi belum lama juga ada memakai ini, jadi dimaklumi ya, karena jaringan juga ini di sini. Iya, nggak apa-apa. Genre Muslim atau Kristen? Kita Kristen. Oh, genre Kristen ya. Oh, oke. Oh. Iya. Siap. Aman lah, nggak apa-apa. Aku kan orangnya reaktif. Kalau Iya, tidak santun-santun, apa-apa. amat. Nanti. Iya, jadi gitu, my brother, untuk kawan-kawan kekristenan ya. Misalnya ada tertulis apa, maka kita cek realitanya. Ada tertulis apa, maka kita cek realitanya gitu. Ini baru soal penyaliban, belum soal sejarah mengenai Herodes menyembelih anak-anak kecil gitu. Nah itu kan kalau kita cek sejarahnya tidak ada literasi Roma, literasi Yahudi yang menuliskan hal seperti itu gitu loh. Lalu kemudian yang tadi kita kembali lagi ke orang-orang kudus bangkit dari kematian gitu kan. Lalu kemudian dilihat oleh banyak orang. Nah kalau kita lihat nah di Palestina ini kan orang-orang itu ada orang Roma, orang Arab, sama orang Yahudi. Nah dari 3 literasi bangsa ini itu tidak ada yang menuliskan sama sekali mengenai ada orang kudus bangkit gitu loh. Itu nggak ada sama sekali. Makanya ketika kita mengenyahkan kebenaran yang ada di luar, jadinya ya terkungkung gitu loh ketika dicek. Oh tidak. Ya. Anda ini saya perhatikan dari tadi, ini terputus tadi ya, mohon maaf. Iya. Putus. Jadi Silakan. ya, jadi saya kan sudah bilang bahwa dalam 2 Timotius 3:17 segala tulisan yang diilhamkan Allah ya bermanfaat dengan empat kekuatan apa maksudnya, untuk ajaran, perkelakuan, untuk orang dalam kebenaran. Itu Supaya Allah yang ngomong siapa, brother? Allah Bapa yang ngomong. Itu Roh Kudus mengilhamkan kepada Rasul Paulus. Paulus yang berbicara berarti ya. Oke, lanjut. Ya, jadi oleh sebab itu
bahwa Alkitab itu sudah sempurna untuk menyelamatkan umat manusia tanpa ada tambahan dari luar. Makanya dari tadi saya jangan Anda bawakan yang sifatnya dari luar Alkitab, dan itu tidak bertemu. Itu akan apa? Tidak akan, kalau orang Manado bilang tidak baku dapa ya. Tidak ada titik temunya. Ya, itu kenapa kontradiksi gitu antara kebenaran Bible dengan kebenaran dunia? Kenapa kontradiksi? Kenapa nggak ketemu? Tidak baku dapa. Kenapa? Nah, sekarang saya tanya pada Anda, kebenaran itu apa sih? Dari manusia atau dari Tuhan? Kebenaran dari Tuhan. Makanya kalau kebenaran dari manusia tidak akan ketemu. Bagaimanapun Anda paksakan tidak mungkin. Karena Alkitab itu sudah sempurna untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jadi kalau Anda bawakan menurut ini sejarah sekuler sekarang ini, tulisan ini, tidak ada di dalam Alkitab itu. Kami percaya, saya percaya. Brother Alberto, maksudnya gini loh. Memang yang menceritakan penyaliban di Perjanjian Baru Allah Bapa. Perjanjian Baru. Iya, Allah Bapa memang yang menceritakan penyaliban. Yang menceritakan itu adalah melalui, kalau itu tulisan itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Oh, berarti bukan saksi. Ya. Maksudnya? Berarti mereka itu nggak melihat penyaliban Yesus, tapi mereka diilhamkan, lalu kemudian menuliskan. Kenapa itu Roh Kudus, apa tidak melihat dari apa sebagai yang Maha Tahu? Jadi saksinya Roh Kudus, bukan para penulis. Dia lihat, tetapi penulisnya itu diilhamkan kata demi kata. Itulah yang disebut dengan theopneustos. Dilepaskan oleh alat. Tapi saksi yang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes melihat nggak Yesus disalib? Melihat nggak? Tahu nggak mengenai itu? Atau semuanya pure ilham? Ada yang melihat, contohnya itu dari 12 rasul itu, kecuali Yudas yang sudah membunuh diri ya. Nah, kalau gitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes melihat kan? Melihat, tetapi mereka tidak bisa mengingat semuanya, sehingga pengingat ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di sana, jika apabila roh kebenaran yaitu Roh Kudus datang, aku mengutusnya dalam nama Bapa, dia akan mengingatkan kamu segala hal yang aku katakan dan juga mengatakan hal-hal yang akan datang. Itulah yang dimasukkan oleh Yesus, ditujukan kepada para rasulnya, termasuk juga yaitu orang-orang ini. Oh, ya kalau gitu, Brother Alberto, perkataan yang dibimbing oleh Roh Kudus gitu, bukan kejadian. Iya, makanya saya katakan Roh Kudus itu sebagai Allah memiliki keilahian sama dengan Bapa dan juga dengan Yesus. Ya, dia menuliskan itu. Tidak pernah Yesus menuliskan buku apapun. Ingat itu. Nah, jadi kalau gitu Anda, ya udah, kalau gitu kenapa? Apalagi? Oleh karena itu seringkali yang Anda dari Muslim itu, apakah itu perkataan Yesus langsung? Tidak ada Yesus menuliskan buku. Dia mengatakan, kenapa? Dia akan mengutus Roh Kudus untuk mengilhami semua penulis dari Perjanjian Baru. Tetap juga Perjanjian Lama, tetapi yang dalam konteks ini Yesus mengutus itu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dengar dari Bapa, itulah yang akan dikatakannya. Nah, oke lah. Di mana sekarang? Di mana Roh Kudus berjanji mengilhami para penulis itu? Di mana tertulis? Roh Kudus mengatakan. Paulus mengatakan itu. Roh Kudus mengatakan. Paulus 2 Timotius 3. Paulus lagi, oke. Iya, Roh Kudus mengatakan itu kepada Paulus, mengilhami, yaitu theopneustos tadi, dan juga dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21. 2 Petrus tidak di 1 ayat 20-21, tidak ada nubuat yang datang melalui kehendak manusia. Petrus tapi 1, datang melalui kehendak Roh Kudus. Loh, kalau nubuat kan Perjanjian Lama. Jadi dua-dua itu diilhamkan oleh Roh Kudus, cuma konteks yang dibicarakan oleh 3:16. 2 Timotius bukan 1. Oke. Apa namanya?
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Oh, ini kan testimoni Paulus. Maksud aku Roh Kudus berbicara, dia mengilhami penulis Perjanjian Baru itu di mana? Itulah yang dimasukkan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 13. Supaya Anda tahu. Yohanes 14:26 ya, kita lihat lagi ya. Iya. Pindah-pindah ini. Ya. Yohanes Anda harus 14. paham bahwa kebenaran itu tidak hanya satu buku. Bukan ditulis satu Tetapi buku. penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Katakan. itu dia. Roh Kudus itu hanya mengingatkan murid-murid mengenai perkataan Yesus, bukan kejadian yang Yesus alami gitu loh. Loh, apa yang aku katakan, masa Anda sebodoh itu tidak paham arti dari kata-kata itu? Yang aku telah katakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Matius, Markus, Lukas, dan penulis buku yang lain, termasuk Paulus. Jadi Anda Memang tidak paham ketika penyaliban itu pengalaman atau perkataan Yesus penyaliban itu coba? penyaliban bagaimana maksudnya? Itu ditulis kembali oleh Roh Kudus sehingga Anda bisa membacanya. Bagaimana penyaliban terjadi? Oh iya, Anda ketawa, ya. Jadi kalau Anda tidak paham mengenai prosedur penulisan Alkitab, ya Anda akan mengatakan, oh ini tidak dikatakan oleh Yesus. Dikatakan oleh Yesus, yaitu diingatkan kembali apa yang aku terkatakan kepada Anda. Enggak, maksudnya gini, my brethren. Maksudnya gini, logikanya di mana gitu? Ketika Yesus disalib, Yesus menceritakan kronologi penyalibannya. Itu kan nggak bisa masuk akal. Yesus sibuk ketika disalib itu, sibuk kesakitan. Ya, bagaimana Anda? Semua yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus, termasuk ajaran, termasuk penyalibannya, termasuk kebangkitannya, dan juga bagaimana dia naik ke surga dan akan datang, itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya tidak satu pun yang luput dari atau keluar dari apa yang dikatakan oleh Yesus, dalam arti begini, apa yang dibuat oleh Yesus, bagaimana apa yang lakukan manusia pada termasuk penyalibannya, itu dicatat atau itu diilhamkan Roh Kudus dan dicatat oleh orang-orang yang kepada mereka disuruh untuk menuliskannya. Oke. Kalau Anda tidak Pak. Jadi gini kan, jadi Roh Kudus itu penulis, inilah kisah penyaliban Yesus. Kan gitu ya kepada penulis ya. Nah, Ya, itu di mana kalau tuh? Anda baca apa itu? Itu di mana tuh? Roh Kudus berkata seperti itu di mana tuh? Itu tadi 2 Timotius 3, 16, 17 dan 2 Petrus 1. Itu Paulus. Ya. Maksudnya Roh Iya. Kudusnya dulu yang ngomong, baru Paulus ngomong kayak begitu gitu. Kalau Paulus langsung ngomong kayak begitu, Roh Kudus gak ngomong apa-apa, itu kan jatuhnya fitnah. Makanya Anda harus pahami. Oke. Ketika dikatakan oleh Paulus itu, dia mengatakan itu bisa dalam bentuk perspektif. Sesuatu yang sudah terjadi dan sudah dikatakan oleh Roh Kudus itu. Itulah yang disebut dengan prosedur penulisan Alkitab itu. Sama contohnya saya buat gambarannya supaya Anda paham. Ya, coba. Dalam buku Ulangan, coba dengarkan. Dalam buku Ulangan, perhatikan, dalam buku Ulangan disebutkan di sana mengenai kematian dari Musa. Loh, Ulangan berapa? Coba Anda baca dalam Ulangan pasal berapa itu? Pasal terakhir dari buku Ulangan itu. Oh iya, oke. Lalu Mengapa Ulangan dia- 345 ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan Ya. itu gitu ya. Ya, artinya di situ dia menubuatkan. Makanya kalau Anda berbicara mengenai penulisan Alkitab, ya, itu kalau dikatakan, Paulus mengatakan kapan Roh Kudus, itu diilhamkan kembali bagaimana kejadian-kejadian itu, ya, meskipun itu belum dalam pengertiannya sudah terjadi ataupun ya belum terjadi pada saat dituliskan. Artinya dalam bentuk future. Itu yang tidak Anda pahami. Jadi kalau Anda itu hanya ini Kalau Musa kan Anda melihat- nubuatan. Kalau ini kan pengilhaman, nggak cocok contohnya. Iya. Semua nubuatan itu diilhami. Oh, Apakah itu jadi perintah Paulus atau menubuat. itu-
Oke, Paulus menubuatkan penyaliban Yesus gitu maksudnya. Bukan Izin, Om. maksudnya. Izin Om. Makanya Om, nggak apple to apple. Om P wajah Iya, apa? tertutup. Genre- Jadi tertutup dengan tema itu. Tulisannya kebawahin aja. Ya, Om. Ya. Oh enggak, ini Om, digedein Om. lagi. Enggak usah di itu. Jangan, digedein aja foto hostnya. Oh, Om punya foto itu dikasih besar yang seperti biasa dan yang di segi 4 kotak. Iya, saya lihat dulu. Ya. Tidak apa-apa, kita ngobrol santai itu. Jadi yang penting Ya. di dalam Alkitab, biar jangan saja di luar begitu. Alkitab. Oh biar Nah. saja, oke siap. Ya, jadi maksudnya adalah ya, mengapa seperti tadi itu Musa itu menuliskan kematian, dia belum mati ya. Nah, kan yang Anda maksudkan, oh Paulus itu kan belum, Yesus belum mati, apa Yesus sudah mati. Penulisan itu dilakukan penulisan, bisa saja itu bentuk yang sudah lampau maupun yang akan datang. Kan itu dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, hal-hal yang akan datang diilhamkan Roh Kudus. Bukan hanya yang Yohanes. sudah lalu. Apa yang itu tadi 16, 12, 13 Anda tidak baca? Yohanes 16:13. Oke, tunggu ya. Hal-hal yang akan datang dikatakan di sana. Yohanes Ya. 16:13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dari dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Oke. saya tidak ada di situ. Ini gimana ini? Oke. Jadi maksudnya adalah bahwa penulisan Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu atau seluruh Alkitab lah katakan begitu ya, diilhamkan itu bukan seperti yang kita pikirkan ya, itu selalu masa lalu. Tidak juga, karena bisa juga itu ketika dituliskan masih belum terjadi loh. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan jadinya kita enak. Silakan aja ditunjukkan di mana Roh Kudus menubuatkan penyaliban Menubuatkan penyaliban. atau enggak memberitakan Kalau kita penyaliban. baca itu Kejadian 3:15, seluruh sarjana Alkitab mengatakan itu ditujukan kepada penyaliban Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, engkau akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Itu juga kepada Yesus yang meremukkan kepala daripada ular, yang simbol daripada atau suruhan daripada iblis. Itulah penyaliban. Oke, jadi Yesus disalib dipaku tumitnya. Dipaku tangan dan kan katakan dalam Alkitab dia Gimana nih? menunjukkan tangan dan tangan dan kakinya itu, kakinya lubang. Oke, jadi iya. Ada. Yesus itu disalibnya di tumit kalau gitu. Tumit ketika menunjukkan kepada Thomas, tumitnya berlubang. Kakinya, tangannya, lubang tangannya. Saya tidak tahu kakinya nggak tunjukkan saat itu, tapi yang kita Maksudnya ngeremukin tumit apa kalau kayak gitu? Maksudnya ngeremukin tumit itu apa? Ya itu penyaliban. Tapi Yesus meremukkan kepala ular atau kepala dari iblis itu dalam arti mengalahkannya. Itu adalah bahasa. Kenapa? Anda mau protes? Iya, gimana nyambungnya perseteruan antara manusia dengan ular kepada penyaliban gitu. Kalau misalnya kan antara yang jahat dan yang baik nyambung lah ya. Ini kan penyalibannya eksekusi mati seseorang ya. Gimana hubungannya itu? Ya, jadi makanya saya katakan, perhatikan antara keturunanmu dengan keturunannya. Ya. Nah, ingat di sana adalah woman's seed, yaitu benih perempuan. Yesus bukanlah hasil pernikahan, tapi dia disebut benih perempuan. Maka dalam Galatia 4:4, setelah genap waktunya Allah menyuruh anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Nah, sekarang mana penyaliban itu sangat dipercaya dan juga dibahas oleh berbagai, dan sudah diterima juga, bahwa itu ditujukan kepada penyaliban Yesus, yaitu apa yang disebut dengan engkau akan meremukkan kepala. Itulah
bagaimana Yesus mengalahkan kematian atau mengalahkan iblis melalui kebangkitannya. Oh, kebangkitannya. Bukan kalau Dan gitu. penelipan. Hah? Penelipan di situ dikatakan engkau di dalam itu dikatakan dalam bahasa Alkitabnya itu, ya. Jadi Ya. kayaknya Anda ini, saya berdebat dengan Anda sendiri ya, kayaknya merupakan utusan dari yang tadi malam ini, saya perhatikan ini. Tidak apa-apa, siapapun saya akan layani. Iya. Saya bacakan Kejadian 3:15, dan ini yang beberapa kali kita berdebat dan selalu saya lihat, ya. Hah? Anda selalu mendiskreditkan Alkitab, itu yang saya Anda. Itu maaf kalau argumen aku membuat Anda menjadi merasa yang seperti itu gitu. Enggak kok, enggak ke sana kok. Aku cuma bertanya di sini. Wah, saya justru senang. I enjoy this debate, you know. Jadi tidak usah Anda berpikir yang aneh-aneh. Karena bagi saya orang mau bertanya itu apapun alasannya kita tetap jawab. Minumnya teh Bagi botol saya terus. perdebatan itu haruslah seperti itu. Perhatikan ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau dalam bahasa Inggris, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his feet. Ini ditujukan kepada penyalipan. Bagaimana Yesus itu mengalahkan iblis melalui kebangkitannya, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, ini ditujukan kepada penyalipan, dan itulah yang dimasukkan oleh akhir. Jadi meremukkan kepalamu kebangkitan, meremukkan tumitnya penyaliban gitu. Gitu maksudnya kan? Meremukkan kepala ular, yaitu bagaimana Yesus mengalahkan iblis. Meremukkan tumit, itulah penyalipan. Kan? Iblis kalah sama Yesus. Di sini aku Kan? jadi ada pertanyaan bercabang. Pertama, jadi Hawa melahirkan Allah. Lalu kemudian yang kedua, Yesus mengalahkan iblis. Iblis mengalahkan Hawa. Terus? Enggak. Kok jadi diputer? Enggak, ini yang perlu diklarifikasi. Yang pertama, Hawa melahirkan Allah ya, kalau gitu. Melahirkan Allah. Hmm. Hawa nggak melahirkan Allah. Keturunan yang dimaksudkan di sini itulah Maria, ibu dari Yesus. Maria melahirkan Allah kalau gitu. Melahirkan Yesus. Perhatikan Matius 1 dikatakan di sana apa? Tidak disebutkan bahwa Yusuf itu bapak dari Yesus, tapi suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Iya. Artinya bahwa makanya Yesus itu dilahirkan melalui apa? Bukan melalui hubungan seks. Iya. Dia dikandung dari Roh Kudus. Lalu apa lagi yang Anda mau tanyakan? Iya, jadi enggak, ini yang perlu diklarifikasi. Maria melahirkan Allah, Yusuf bapak tirinya Allah. Anda ini dari dulu saya sudah tipikal sekali. Saya tidak katakan melahirkan Allah, melahirkan Yesus sebagai manusia. Setelah genap waktunya, dengarkan dulu. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Oke, Maria melahirkan anak Allah. Melahirkan Yesus sebagai manusia. Bagaimana melahirkan Allah? Ya. Lah ini judulnya apa sih? Judulnya ini judul rumit. Keilahian Yesus Kristus kan? Ya. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu keturunan perempuan, apakah Anda berpikir bahwa dia keturunan laki-laki? Itu menunjukkan adanya apa? Adanya mujizat. Jadi Anda jangan tertawa seperti itu. Enggak, maksudnya kenapa nggak berani? Yesus Allah bukan? Yesus itu ketika dia dilahirkan, perhatikan dia makanya saya katakan dalam Alkitab ada dua disebutkan mengenai sifat daripada Yesus. Sebagai manusia terdiri dari darah dan daging, sebagai Allah
yaitu yang kekal, yang tidak mungkin mati. Ah, Dan itu, bagaimana? itulah Yesus. Jadi kan Maria melahirkan Allah, Yusuf bapak tirinya Allah. Lalu kemudian Allah inilah yang meremukan apa? Kepala ular Lama- itu. Lama-lama nanti saya akan bertindak keras pada Anda. Saya Kenapa tidak sih? mengatakan bahwa Maria melahirkan melahirkan Allah, melahirkan Yesus sebagai manusia. Apa kurang jelas itu? Oke, Yesus sebagai karena manusia. Yesus itu karena Yesus sebagai Allahnya mana? Yesus sebagai Allahnya kapan turun? Atau gimana cara dia turun? Yesus yang sebagai Allah. Yesus sebagai Allah tidak perlu turun, dia tetap ada, tidak bisa dia dikekang oleh ruang dan tempat. Oh, I see. Iya, 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 iya. Ngerti udah. Ya, sebagai manusia, dia datang melalui proses apa yang disebut dengan kelahiran tanpa hubungan suami istri karena dia dikandung dari Roh Kudus. Ya. Oke, berarti Yesus yang sebagai Allah ada di sorga ya, dia nggak turun. Makanya kalau Anda baca Yohanes 1 ayat 1 apa dikatakan? Hmm. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Theos and Hologos. Ah, itu. Ya. Klausa yang ketiganya. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan. Kalau dikatakan pada mula adalah firman, dalam Alkitab ada dua pengertian firman. Sedikit ada dua, tapi ada berapa, tapi saya sebutkan dua saja. Ya. Yang pertama ditujukan kepada Yesus, nama Yesus sebelum penjelmaannya. Itulah firman. Yang kedua, yaitu firman yang ditujukan kepada perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut Allah. Itu dalam Matius 4:4. Dalam konteks itu, Yohanes 1 ayat 1 sampai itu. Yesus itu sebagai manusia, dia tidak perlu diutus kalau dia tetap sebagai Allah. Tetapi karena dia mengambil rupa manusia, pasal pertama ayat 14. Katakan di sana bahwa apa? Bahwa firman itu menjadi manusia. Itulah melalui kelahiran tadi. Lah itu benar. Oh ya udah kalau gitu gini. Maria melahirkan firman. Nggak mau juga. Melahirkan Yesus. Anda ini Maksudnya bro, begini bro, maksudnya Yesus itu mempunyai dua natur sebagai Allah dan natur sebagai manusia. Jadi Om membicarakan sisi kemanusiaannya, begitu loh bro. Ya. Iya, enggak kenapa menghindar? Kenapa yang gua tanyakan ini sesuai judul aja, keilahian Yesus Kristus. Lah kan Yesus itu kan Allah kan ya kawan-kawan? Iya enggak? Yesus itu Allah kan atau anak Allah? Iya kan? Nah, kalau gitu kenapa Allah juga? Nah, itu dia. Kenapa susah sekali ketika mengimani bahwa Maria, Bunda Maria ini melahirkan Allah atau melahirkan anak Allah? Kenapa nggak mau? Karena Allah itu tidak dilahirkan. Lah itu Yang Anda itu yang Anda saya lihat bahwa Anda ini kalau saya bilang gobloknya luar biasa. Mengenai mengenai dua sifat Allah. Anda main-main ketawa dari tadi. Karena nggak tegas. Ya. Kenapa nggak tegas, bro? Yes. Jadi begini kan Yesus itu membatasi diri sebagai manusia. Kadang kan di Alkitab juga kan ada orang sakit membutuhkan tabib, itu kan Yesus yang katakan bahwa orang juga sebagai manusia, maksudnya dia sebagai manusia dia membatasi diri. Begitu loh bro. Oke, I see. Bukan Jadi dia tidak maha kuasa. Ya. Enggak, ngerti. Oke, ngerti. Jadi Maria melahirkan Yesus gitu. Nah, Maria itu melahirkan manusia ya. Melahirkan manusia kalau gitu. Maria ini, Bunda Maria ini melahirkan manusia. Pas ya itu ya. Oke, kalau gitu manusia Yesus ini di umur berapa baru sadar dirinya Allah? Baru sadar dirinya Allah. Iya. Memang sudah dari kalau kita lihat dalam Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada aku sudah ada, berarti dia sudah tahu bahwa dia dari kekal. Setelah dia memahami yang baik dan yang jahat, bahwa dia dari kekal, itu keilahiannya sudah ada. Oke, itu Yesus ngomong Abraham itu umur berapa kira-kira? Yesus ngomong kayak gitu.
Itu kalau kita lihat dalam buku Lukas 3:23 apa dikatakan di sana. Ketika Yesus memulai pekerjaannya kira-kira dia berumur 30 tahun. Oh, jadi di umur 30 tahun. Iya, Yesus sadar dirinya Allah di umur 30 tahun. Oke. Dulu. Jadi harus kita lihat juga sebagai manusia dia tidak tahu segalanya. Dan dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Dia mengatakan dirinya seorang hamba. Tapi dari sisi keilahian yang kita bahas ini, dia mengatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Ya, adalah satu. Yang membuktikan bahwa bahwa Maria melahirkan Bapak. Apa lagi nih? Saya tendang kamu nanti. Kok lari ke Bapak lagi? Ya. Anda ini mau dengar tidak? Kalau Anda, saya akan tendang Anda. Argumen Anda sudah kita jawab, Anda mutar-mutar. Sudah saya katakan tadi, Yesus itu memiliki dua sifat. Sebagai manusia 100%, terdiri dari darah dan daging, dan juga sebagai Allah. Anda mutar-mutar dari tadi, Maria melahirkan Allah. Itu kan Anda ini tidak memakai logika yang sehat. Ya. Jadi maksudnya apa? Yesus dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Satu di dalam Kesatuannya, tujuan, satu di keilahiannya. dalam rencana. Ya, keilahian. Keilahiannya juga satu, memiliki satu juga nama, Matius 28:19. Jadi kalau Ya, Anda oke. itu bertanya, lalu Anda senyum-senyum seperti melecehkan, saya tidak suka ya. Jadi Anda bikin Astagfirullah. argumen Maksudnya- yang Aku bertanya, Yang sifat. kenapa nggak dijawab gitu loh? yang mana tidak Ya. dijawab. Yesus dan Bapa adalah satu Tidak keilahiannya, dijawab. satu keilahiannya kan? Ketika Ini sama. Oke, iya keilahiannya sama kan? Sama ini berarti. Nah, kalau gitu Bapa dan Yesus sama itu kan? Satu dia itu, kan gitu. Satunya bukan di oknum. Jadi satunya apa? Ingat itu. Kesatuan itu tadi, makanya saya bilang goblok sekali kamu itu. Saya bilang bahwa kesatuannya, dengarkan, kesatuannya itu bukan di dalam oknum, tetapi dalam keilahian. Sama-sama ilahi. Coba perhatikan Ibrani 1. Oh, I see. Oke, jadi ada dua ilah. Oh iya, 3 dengan Roh Kudus. I see. Oke. Kesatuan mereka itulah yang disebut dengan Tritunggal. Jadi kalau Anda tidak memakai pikiran yang sehat, Anda cuma ketawa, ya tidak akan berakhir ini sampai besok. Tapi saya sudah katakan sampai jam 11. Oke. Anda tahu ya. Saya tidak marah ya, cuma saya harus tegas supaya Anda itu jangan main-main yang kita bicarakan ini kebenaran. Ya. Lah iya. Om, Kita, Bapak, ya. Om, ya, ini ada juga Ya, ada minta 7. naik juga. ya, Oh, itu ya, flat. ada 7 orang ini. Minta naik. Iya. Senaikin saja tidak apa-apa. Yang penting tertib, no Om. Nanti bilang tertib. Yang penting satu-satu begitulah Om. Supaya ini room bagus dilihat karena ada 200 mata memandang. Tidak apa-apa. Yang penting tertib lah, begitu no. Tanya jawab Iya. sesuai dengan Alkitab, jangan di luar konteks ya. Betul, Jo. Oke, iya. Silakan siap. dulu diam. Saya tidak. Ya. Oh, saya maaf dulu. Ya silakan naikin aja. Aku sambil ini ya. Baik lagi ke keilahian Yesus Kristus gitu. Jadi kita bingung sendiri gitu untuk yang ini ya, untuk non Kristen gitu kita. Malam juga. Ya, jadi kita bingung sendiri. Cari Tuhan dulu lah. Kau bingung lah orang kau gak punya Tuhan. Sabar. Iya. Ya maksudnya bingungnya. Bingungnya di sini kawan-kawan. Gini Kores, Sama. saya kasih Ya. tahu kau Kores ya. Ya. Bedanya Yesus dengan Allah. Allah itu dipanggil 6 kali sampai bising. Nah, kita bosan mendengarnya. Gak datang-datang dia. Berarti Allah itu pendusta. Gitu. Jadi Yesus itu pernah datang ya. Kores, kamu harus sadar. Di film porno ya. Baju hitam. Di film porno. Ya, Kores. Nama Yesus sering disebutkan di film Keren. porno ya. Bro, jangan Kores, jangan kau katakan gitu bro. Nanti akun ini ya Kores.
Kau cari dulu Allah begitu. Ya sabar, makanya ini kan gue bertanya kenapa emosi, Enggak, Roh Kudusnya ditahan dulu gitu loh. Makanya Roh Kudus ditahan dulu, sabar. Yang begitu ya Kores. tadi. Iya, inilah kenapa Kores itu ada gitu. Kores ini adalah tuayan dari apa yang para penghujat tabur kalau gitu. saya hilang 6 kali saya Ya daripada Tuhannya disebut di film porno, coba Jesus, oh so deep, Jesus Christ, so big. Nah kan gitu kan.